wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Beatrice Agatha Sormin. Saya kelas 10-3 dari SMA Santo Petrus, Medan. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos itu ialah rumah tangga dan nomos itu adalah aturan. Jadi pengertian ekonomi yaitu aturan yang mengatur dalam rumah tangga. Teori ekonomi dibagi menjadi dua yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Apa sih ekonomi mikro dan makro itu? Jadi ekonomi mikro itu cakupannya kecil seperti yang melibatkan suatu perusahaan ataupun pasar tradisional. Sedangkan ekonomi makro itu cakupannya besar yang melibatkan suatu negara. Selanjutnya, kita akan masuk kepada jenis-jenis kebutuhan ekonomi. Yang pertama, itu ada menurut intensitasnya. Yang kedua, menurut waktunya. Yang ketiga, menurut sifatnya. Dan yang keempat, menurut subjeknya. Yang pertama, itu menurut intensitasnya ada 3 jenis. Yang pertama itu ada primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, menurut sifatnya. Sifatnya itu ada 2 jenis. Yang pertama, jasmani. Yang kedua, yaitu rohani. Dan yang ketiga, menurut waktunya. Menurut waktunya ada 2 jenis, yaitu sekarang dan masa depan. Dan yang terakhir, itu ada menurut subjeknya. Nah, menurut subjeknya itu ada individu dan masyarakat. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh ceritanya. Ya, jawaban kalian benar sekali. Contoh cerita tersebut masuk ke dalam jenis-jenis kebutuhan menurut sifatnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang alat pemenuhan kebutuhan. Alat pemenuhan kebutuhan itu ada 3. Yang pertama menurut sifatnya, dan yang kedua fungsinya, yang ketiga wujudnya. Yang pertama itu ada menurut sifatnya. Menurut sifatnya itu ada 2 jenis. Yang pertama barang ekonomis dan barang bebas. Barang ekonomis itu perlu pengorbanan untuk mendapatkan barang tersebut. Sedangkan barang bebas tidak perlu pengorbanan untuk mendapatkan barang tersebut. Yang kedua, menurut fungsinya. Menurut fungsinya itu ada 2 macam. Yang pertama itu barang satu kali digunakan seperti tisu, masker, dan suntikan. Dan yang kedua, barang yang berkali-kali digunakan seperti pakaian dan sepatu. Nah, yang ketiga ada menurut wujudnya. Wujudnya itu juga ada 2 macam. Yang pertama itu barang konkret dan barang abstrak. Barang konkret itu bisa dilihat ataupun bisa dipegang seperti pensil, buku, dan botol minum. Dan yang terakhir, barang abstrak itu yang tidak bisa dilihat ataupun tidak bisa dipegang seperti hak cipta, hak merek, dan jasa. Sekarang, kita akan masuk ke contoh cerita tersebut. Ya, jawaban kalian semua benar sekali. Jadi, contoh cerita tersebut masuk ke dalam alat pemenuhan kebutuhan menurut sifatnya. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Oke, sekian penjelasan tentang konsep dasar ilmu ekonomi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Bye-bye.